Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana beserta segenap jajaran BKKBN, pusat maupun daerah, para gubernur, para bupati dan wali kota, para mitra BKKBN, dan segenap penggerak kampung KB di seluruh Indonesia, serta para undangan yang berbahagia, para tamu undangan dan seluruh keluarga Indonesia yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-28 tahun 2021 serta peluncuran vaksinasi bagi ibu hamil, menyusui, dan anak usia 12 hingga 18 tahun. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Presiden yang tidak dapat hadir karena ada tugas kenegaraan yang lain. Harganas ke-28 ini dilaksanakan dengan tema Keluarga Keren, Cegah Stunting. Tema ini sangat tepat mengingat pemerintah sedang melakukan upaya sungguh-sungguh dalam mengurangi prevalensi stunting. Para hadirin yang berbahagia, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran yang sangat besar. Jajaran BKKBN pasti sudah sangat paham bahwa keluarga paling tidak mempunyai 8 fungsi, yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Keluarga menjadi tempat di mana nilai-nilai agama diajarkan, dipraktekkan. Keluarga juga menjadi tempat bagaimana nilai-nilai kasih sayang diberikan secara langsung dari orang tua kepada anaknya. Keluarga punya peran penting dalam memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial budaya serta cinta lingkungan, nilai-nilai saling menghormati dan toleransi bisa ditanamkan sejak dini di keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, keluarga disebut sebagai sekolah pertama atau madrasatul ula dalam menyiapkan generasi yang akan datang. Jika keluarga berhasil menyiapkan generasi yang sehat, berpendidikan, dan berkarakter baik, maka ada jaminan masa depan bangsa ini akan lebih baik. Mempertimbangkan peran besar dari keluarga tersebut, sangatlah tepat jika pembangunan bangsa ini dimulai dengan membangun keluarga. Disinilah peran penting BKKBN sebagai lembaga yang salah satu tugasnya atau tugas utamanya melaksanakan pembangunan keluarga. BKKBN harus dapat memastikan agar pembangunan keluarga diarahkan pada penciptaan keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang sehat, dibangun di atas dasar perencanaan yang baik, melalui perkawinan yang sah, hidup dalam lingkungan yang sehat, sejahtera, mandiri, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Keluarga Nasional telah secara rutin diselenggarakan setiap tahun.
Peringatan ini pada dasarnya adalah untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga, sebagaimana saya sampaikan tadi. Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini bertemakan keluarga keren, cegah stunting. Tema tersebut sangatlah tepat karena seperti diketahui, saat ini 1 dari 4 anak balita kita mengalami stunting. Kondisi ini disebabkan oleh kurang gizi yang cukup lama dan infeksi berulang. Data hasil survei status gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76%. Sejak 2018, pemerintah telah melakukan berbagai upaya menurunkan prevalensi stunting ini. Salah satunya adalah menajamkan berbagai intervensi gizi pada sektor kesehatan untuk menyasar pada ibu hamil dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Pemerintah juga menggiatkan berbagai intervensi yang mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada anak dan ibu hamil, seperti akses air, sanitasi, pendidikan anak usia dini, PAUD, akses pangan bergizi, juga perilaku hidup bersih dan sehat. Semua intervensi tersebut tidak akan efektif jika keluarga tidak mengambil peran aktif untuk memperhatikan kualitas hidupnya. Keluarga memiliki peran signifikan dalam mencegah maupun penanggulangan stunting, karena masalah gizi sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga. Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa Presiden telah meminta BKKBN untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Permintaan ini tentu saja didasari atas pertimbangan pentingnya peran keluarga dalam melakukan penurunan stunting. Saya mengingatkan bahwa target percepatan penurunan stunting adalah 14% pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut, saya minta BKKBN agar BKKBN berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, karena percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja, tapi memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain, bahkan dari lembaga non-pemerintah seperti dunia usaha, akademisi, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Koordinasi ini penting karena penanganan stunting memerlukan kerjasama berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki program atau kegiatan yang memang merupakan bagian dari tupoksinya, tapi diperlukan untuk membantu percepatan penurunan prevalensi stunting. Sebagai contoh, penyediaan air bersih dan sanitasi merupakan tupoksi Kementerian PUPR. Tapi tersedianya air bersih dan sanitasi yang sangat baik di suatu wilayah akan sangat membantu penurunan prevalensi stunting. Untuk pemerintah daerah, saya minta agar berkoordinasi antar sektor dikuatkan dan berbagai sumber anggaran juga dioptimalkan untuk dapat memastikan layanan yang diperlukan betul-betul tersedia dan diterima oleh keluarga. Sementara itu, untuk para penyedia layanan di lapangan, saya minta agar dapat memastikan bahwa layanan yang disediakan betul-betul diterima oleh kelompok sasaran dengan kualitas yang baik. Jangan sampai intervensi yang dilakukan menjadi salah sasaran, karena jika itu yang terjadi, berapapun alokasi anggaran yang diberikan, target yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Kita semua merasa prihatin bahwa saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19, bahkan
dengan jumlah kasus yang naik begitu tinggi dalam minggu-minggu terakhir ini. Namun demikian, saya ingin memastikan bahwa pelayanan gizi dan kesehatan terutama untuk anak dan ibu hamil tidak terhenti agar sasaran penurunan prevalensi stunting dapat dicapai. Hadirin yang saya hormati, dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19, kita semua harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin yang ketat. Tetaplah menjalankan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi pergerakan. Kita perlu membatasi pergerakan karena hanya dengan jalan itulah kita dapat memutus rantai penularan. Penerapan protokol kesehatan ini tentu saja memerlukan kesadaran dan kedisiplinan dari kita semua. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting untuk saling menguatkan antar anggota keluarga dan memastikan agar semua anggota keluarga patuh terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain, pemerintah bersama pemerintah daerah akan terus menggencarkan 3T, testing, tracing, atau pelacakan, dan treatment. Masih banyak provinsi yang jumlah testingnya dan kemampuan lacaknya belum memenuhi standar WHO. Kita masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas testing dan lacak ini agar mereka yang tertular COVID-19 dapat diidentifikasi dan segera diisolasi untuk mencegah penularan selanjutnya. Upaya lain yang dapat menjadi terobosan to game changers adalah vaksinasi. Dengan makin banyak vaksin yang tersedia, pemerintah hari-hari ini sedang gencar-gencarnya menggenjot pelaksanaan vaksinasi agar sasaran yang ditetapkan oleh Bapak Presiden sebesar 1 sampai 2 juta vaksinasi per hari dapat tercapai. Sehubungan dengan itu, dengan memanfaatkan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun ini, saya menyambut baik dimulainya program vaksinasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 12 hingga 18 tahun yang dikategorikan sebagai kelompok sasaran yang lebih rentan terhadap pandemi COVID-19. Peran BKKBN sebagai lembaga yang sangat dekat dengan pembinaan keluarga sangatlah tepat untuk menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan vaksinasi yang menyasar anggota keluarga inti, termasuk anak dan ibu yang sedang hamil. Saya menyampaikan penghargaan kepada Kepala Badan POM dengan dukungan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam waktu singkat telah mengeluarkan rekomendasi pemakaian vaksin produksi PT Bio Farma untuk digunakan pada anak usia 12 hingga 18 tahun. Putusan ini sangat tepat mengingat mortalitas penderita COVID-19 usia 10 hingga 18 cukup tinggi, yaitu 30%. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI telah memberikan rekomendasi pemberian vaksin kepada ibu hamil, terutama ibu hamil berisiko tinggi, yaitu usia di atas 35 tahun. Memiliki BMI di atas 40 dengan komorbid diabetes dan hipertensi serta tenaga kesehatan yang sedang hamil. Walaupun masih menunggu rekomendasi dari Badan POM. Untuk ibu hamil dengan risiko rendah, setelah berkonsultasi dengan dokter masing-masing dan bersedia atas pilihannya sendiri, dapat dilakukan vaksinasi. Menteri Kesehatan juga menegaskan vaksinasi COVID-19 dapat diberikan kepada ibu hamil dengan pengawalan oleh dokter baik sebelum maupun sesudah menerima vaksin. POGI juga menyampaikan
penundaan kehamilan tidak disarankan pada ibu yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Vaksinasi tidak berpengaruh pada infertilitas. Hadirin yang saya banggakan, sebagai akhir dari sambutan ini saya ingin kembali tegaskan bahwa ketahanan keluarga adalah hal yang memungkinkan terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. SDM unggul berasal dari keluarga hebat yang mempunyai ketahanan keluarga yang mumpuni, yang mampu saling asah, asi dan asuh sesama anggota keluarga. Semakin baik ketahanan keluarga, semakin baik pula kemampuan keluarga menghadapi perubahan akibat pandemi dan pasca pandemi. Untuk dapat melalui masa sulit ini, hendaknya keluarga Indonesia jangan berputus asa. Kita bisa melewati masa sulit ini dengan menyatukan hati dan bekerja bersama untuk menumbuhkan lagi semangat baru yang dimulai dari keluarga, oleh keluarga, dan untuk keluarga. Akhirnya saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya bagi peningkatan dan pembangunan kualitas keluarga Indonesia pada umumnya, dan secara khusus dalam rangka penguatan peran keluarga dalam penurunan stunting serta dalam mendukung percepatan program vaksinasi untuk kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 12 hingga 18 tahun. Jadilah keluarga hebat berencana. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-28. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan, inayahnya, serta meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.